Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat 60, baitnya yang pertama, Hai Makhluk Alam Semesta. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan imani di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Karena kasih setiamu, kami dipelihara siang dan malam. Pada kesempatan ini, ketika kami dapat beribadah bersama jemaatmu dari sektor pelayanan 1 hingga 9, semua atas kasih setiamu. Berkati ibadah keluarga ini dari permulaan sampai akhirnya. Berkati semua pelayan yang bertugas dan jemaatmu di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Nyanyian Kidung Jemaat 66, baitnya yang pertama, Di Gunung dan di Lurah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita siapkan terlebih dahulu bacaannya sebelum kita berdoa. Pembacaan hari ini akan kita baca dari kitab Ayub pasal 2. Kitab Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ayub pasal 2 ayat 10. Jika bagian firman Tuhan yang akan kita baca telah kita temukan, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah sehingga firman ini dapat kami baca dengan baik, kami pahami dengan baik, dan kami pelihara dengan baik. Firman ini akan menjadi dasar kehidupan kami hari ini dan selamanya.
Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita membaca Ayub pasal 2 ayat 10, kita baca bersama-sama. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera, salam sehat dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini firman Tuhan merupakan bagian kedua dari materi Bina. Minggu lalu materi Bina kita adalah temanya gerejaku, rumahku, rumahku, gerejaku. Yang saat ini tema yang kedua adalah spiritualitas atau iman di tengah pandemi COVID-19. Jadi tema kita yang kedua adalah spiritualitas atau iman di tengah pandemi COVID-19. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sama-sama sudah mengalami selama kurang lebih 4 bulan, katakanlah begitu, dampak dari pandemi COVID-19. Nah, kalau kita cermati, dampak dari COVID-19 ini menyangkut dampak sosiologis atau dampak sosial lah, katakan begitu. Kita tahu bersama kan Bapak Ibu, kegiatan kita sehari-hari untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan lingkungan kantor di mana kita bekerja, lingkungan sekolah di mana anak-anak kita bersekolah, lingkungan tetangga di mana kita bisa bertemu dan bercanda, bercerita, semuanya terbatasi. Bahkan kita semua harus pakai masker, gitu ya. Lalu kita sekarang bawa yang namanya hand sanitizer dan masih banyak lainnya. Itu dampak sosiologis begitu terasa. Lalu ada dampak juga yang disebut dampak psikologis. Kita tahu Bapak Ibu, karena COVID ini dampak psikologisnya adalah biasanya kita biasa pergi bermain ke rumah teman atau kemana, sekarang harus di rumah. Wah, ini membuat banyak orang stres Bapak Ibu. Yang biasanya kakinya ngukur jalan gitu ya kemana-mana, kali ini tidak bisa kemana-mana. Itu berdampak secara psikologis. Mereka stres, tidak sedikit yang depresi loh Bapak Ibu. Iya kan? Dampak secara psikologis, secara batinnya, secara kejiwaannya, secara mentalnya itu luar biasa. Sehingga tidak heran ada banyak orang katanya sekarang mulai gila. Katakan begitu, akibat dampak daripada psikologis dari COVID ini. Lalu yang terakhir adalah dampak ya dari COVID ini disebut dampak teologis atau dampak iman. Tidak sedikit juga manusia akhirnya mengeluh Bapak Ibu. Mereka berpikir, kok Tuhan kasih kami penyakit ini? Ada orang menyalahkan Tuhan, mengizinkan ada pandemi ini. Kok Tuhan jahat ya katanya. Dan tidak sedikit orang yang karena imannya lemah akhirnya ya mereka bisa jadi tidak percaya pada Tuhan. Dan juga karena imannya lemah lalu kehilangan pekerjaan, akhirnya mencuri. Katanya sih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu terjadi Bapak Ibu, sehingga angka kejahatan karena pandemik ini katanya meningkat.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan kata lain, pandemi COVID-19 mendatangkan penderitaan dan kerusakan di semua aspek kehidupan manusia. Jadi di semua aspek lini kehidupan kita menjadi rusak. Tapi kalau saya pikir tidak selamanya pandemi ini mendatangkan hal yang buruk ya Bapak Ibu. Ada positifnya juga. Bapak Ibu punya waktu untuk di rumah, ya kan? Lalu Bapak Ibu punya waktu untuk berdoa sebenarnya, beribadah bersama keluarga. Itu sebenarnya ada dampak yang positif juga. Tapi saya mau mengajak kita melihat dampak negatif daripada COVID-19. Lalu pertanyaannya, bagaimana iman itu bertumbuh? Nah, mari kita lihat pada slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya, kalau ditanya seberapa besar dampak COVID-19 baik secara sosiologis, psikologis, dan teologis itu pada diri seseorang. Seberapa besar dampaknya? Jawabannya sebenarnya tergantung seberapa kokoh bangunan iman yang dimiliki oleh seseorang itu. Tadi saya katakan dampak daripada COVID-19 secara sosiologis, teologis, dan psikologis ini luar biasa. Lalu kemudian ditanya, kalau begitu, ya kata, seberapa besar dampaknya ini? Jawabannya tergantung seberapa kokoh bangunan iman yang dimiliki oleh seseorang. Pada gambar ini, slide ini saya menggambarkan sebuah rumah yang satu hancur karena diterbang banjir, yang satu lagi dia kokoh sekalipun katakanlah ada badai, ada banjir. Nah, analoginya adalah sebuah bangunan akan kuat atau tidak ditentukan oleh pondasinya. Dan juga tentu bahan bangunan yang dipakai. Jadi analoginya adalah sebuah bangunan kuat atau tidak ditentukan oleh pondasinya dan bahan bangunan yang dipakai. Itu saya kutip dari pengajaran Yesus Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bahwa Tuhan Yesus katakan sebuah bangunan itu kuat atau tidak tergantung ketika orang itu menerima firman dan memeliharanya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sehingga ketika terjadi banjir atau badai, rumah ini tetap kokoh. Tetapi ketika seseorang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika terjadi banjir, terjadi badai, rumah itu akan hancur. Jadi pondasi merupakan unsur penting. Nah, jadi kalau ditanya seberapa besar, nah ini jawabannya, ketika tidak terjadi pandemik atau sebelum terjadi pandemik, apakah iman kita itu sudah kuat dan kokoh pondasinya? Jangan-jangan sebelum ada pandemik kita tidak peduli dengan hal iman. Kita anggap sepele, sehingga bangunan iman kita tidak punya pondasi yang kuat. Sehingga ketika ada pandemik ini, orang yang tidak punya dasar yang kuat, ketika dilanda pandemi dia hancur, dia berantakan Bapak Ibu. Tapi ketika orang ini sebelum ada pandemik dia membangun imannya dengan baik, ketika terjadi pandemi ini dia kuat dan kokoh. Karena sebelumnya dia sudah membangunnya dengan luar biasa. Tapi sekarang persoalannya sudah terjadi Pak Pendeta. Lalu bagaimana dengan kami yang belum membangun pondasinya? Apakah kami tidak punya cara untuk bangkit atau untuk kuat dan kokoh? Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, ya, spiritualitas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita mencari jalan keluarnya? Mari kita lihat slide selanjutnya. Kita belajar dari Ayub sesuai dengan pembacaan kita. Di situ kan pembacaan kita berkata demikian ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, dari pembacaan ini, satu ayat ini ada 3 hal penting Bapak Ibu. Dalam kerangka membangun iman di tengah pandemi ini. Yang pertama,
Dari awal Ayub sudah dikatakan orang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan. Itu di dalam Ayub 1 ayat 1. Di situ dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kitab Ayub dimulai dengan keterangan yang menjelaskan siapa Ayub itu, kepribadiannya seperti apa, imannya seperti apa. Dimulai dengan sebuah penjelasan tegas bahwa Ayub itu orang yang takut akan Allah. Dia orang jujur dan menjauhi kejahatan. Itu tadi saya katakan. Sehingga ketika Ayub diterpa pergumulan hebat. Dengan sakit luar biasa. Kehilangan keluarga dan sebagainya. Dia kuat dan kokoh. Karena sebelumnya dia sudah membangun imannya. Tadi saya katakan sebelum ada pandemik ini. Kita tidak peduli dengan hal iman, kita tidak terlalu serius. Tapi ketika ada pandemi ini baru kita sadar. Kita diingatkan ternyata iman itu hal penting. Nah, jadi yang pertama yang kita belajar dari Ayub adalah bahwa Ayub itu sudah membangun dasar kehidupannya yang kuat dan kokoh itu. Kedua, Ayub punya sikap iman yang positif terhadap Allah dalam memahami penderitaannya. Jadi yang kedua yang kita bisa maknai dari bacaan kita ayat 10 tadi. Ayub punya sikap iman yang positif terhadap Allah dalam memahami penderitaannya. Dia bilang sama istrinya, jangan kita hanya mau menerima yang baik saja, tapi yang buruk tidak. Dengan kata lain, Ayub tidak mau menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang sedang terjadi. Dia tidak mau menyalahi Tuhan. Sikap ini membawa Ayub selalu berpikiran positif, Bapak Ibu. Dia tidak mencari kambing hitam, siapa yang harus disalahkan. Karena itu menghabiskan energi. Karena itu tidak membangun kehidupannya di tengah-tengah pergumulannya. Sikap inilah yang seharusnya kita teladani ketika kita sekarang ada di tengah-tengah pandemi ini. Kita tidak usah menyalahkan, tadi saya katakan dampak secara teologis atau iman. Ada orang menyalahkan, kok Tuhan jahat ya memperkenankan virus ini melanda dunia. Kok Tuhan jahat ya membiarkan virus ini sampai sekarang belum ada obatnya. Sehingga kami tidak bisa beribadah, kami tidak bisa bertemu saudara seiman. Tuhan disalahkan karena mereka berpikir, wah Tuhan kan pencipta alam semesta yang mengendalikan apapun yang terjadi. Kalau tanpa seizin Tuhan kan tidak terjadi. Lalu melihat Tuhan ini kok jahat gitu ya. Menyalahkan Tuhan. Kalau sikap itu yang kita bangun maka iman kita tidak bertumbuh. Iman kita menjadi lemah. Dan akhirnya kita tidak berdaya menghadapi pergumulan ini. Tapi mari belajar seperti Ayub. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Karena memang kita tidak bisa mengerti Bapak Ibu jalan-jalan Tuhan. Kita tidak bisa mengerti. Tapi mari kita berpikir bahwa apapun yang terjadi Tuhan ada bersama dengan kita. Yang ketiga, Ayub punya pandangan positif tentang kehidupan. Yang ketiga Bapak Ibu, Ayub punya pandangan positif tentang kehidupan. Ayub memahami dalam hidup ini ada suka dan duka. Pengkhotbah juga jelas katakan segala sesuatu kan ada waktunya. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Ada saatnya kita berhasil, ada saatnya kita gagal. Jadi dalam hidup ini ada suka dan duka. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Ini realitas. Tidak mungkin dalam hidup ini kita senang terus. Pasti ada pergumulannya. Nah, Ayub melihat dalam hidup ini ada suka dan duka. Karena itu Ayub bilang jangan hanya hal yang baik saja kamu mau terima dari Tuhan. Lalu hal-hal yang buruk kamu tidak mau terima. Dalam hidup ini ya begitu. Ada suka dan duka silih berganti. Nah, dengan sikap seperti ini Ayub melihat kehidupan dengan realistis. Ayub menerima apapun yang terjadi karena memang dalam hidup ini ada suka dan duka.
Dari sikap seperti ini maka Bapak Ibu kita ketahui Ayub dapat membangun imannya dengan baik. Ayub mampu membangun spiritualitas imannya. Dia dapat bertahan. Ketika teman-temannya mengajak dia untuk menghujat Tuhan. Ketika istrinya juga mengajak dia untuk menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Ayub tidak mau. Ayub berserah kepada Tuhan. Dia bertahan dalam pergumulan yang luar biasa. Penyakit di seluruh tubuhnya. Lalu dia kehilangan harta bendanya. Ditinggalkan keluarganya. Dia tidak meninggalkan imannya. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Tetap spiritualitasnya, imannya dibangun. Seharusnya dalam masa pandemik ini iman kita juga tetap bisa dibangun. Asal kita punya pandangan seperti Ayub, Bapak Ibu. Bahwa kita membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Kedua, bahwa kita harus punya pandangan positif bahwa Allah itu tetap Allah yang baik. Tidak menyalahkan Tuhan. Lalu memahami dalam hidup ini ada suka dan duka. Dengan cara pandang ini kita bisa membangun, kita punya spiritualitas dengan baik. Tapi memang sedikit orang yang punya pandangan seperti ini. Kalau mengalami kesusahan disalahkan Tuhan. Tapi kalau mengalami kesenangan lupakan Tuhan. Lalu hidup maunya senang terus tidak mau susah. Kalau senang dia bergembira, kalau susah dia bersungut-sungut. Padahal dalam hidup ini pasti ada suka dan duka. Mari kita lihat slide selanjutnya. Saya ingat seorang sastrawan Bapak Ibu, seorang budayawan dari Amerika namanya Paul Lawrence. Dia lahir tanggal 27 Juli 1872, lama sekali. Saya agak suka baca buku-buku sastra. Jadi ada seorang sastrawan besar dari Amerika, dia juga seorang budayawan namanya Paul Lawrence. Dia mengatakan demikian, hidup adalah satu cuil roti kering. Ya, hidup adalah satu cuil roti kering. Dan satu sudut sempit untuk berbaring. Atau 1 menit tersenyum, 1 jam menangis. Atau 1 tetes sukacita dalam 1 belanga air mata. Tak pernah ada 1 tawa tanpa diikuti raung kesakitan 2 kali ganda. Oh, ini kalimat Paul Lawrence yang luar biasa. Dia memang anak seorang budak Amerika. Bapak ibunya budak. Kita tahu pada zaman tahun 1800-an perbudakan di Amerika hebat. Tapi ketika Paul Lawrence dan keluarganya mengalami, dia tidak mengeluh. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap survive, dia tetap kuat dan kokoh. Rahasianya di mana? Dia memahami realitas dengan benar. Dia katakan hidup adalah 1 cuil roti kering. Jadi 1 cuil bukan banyak. Dia sadar betul. Dan 1 sudut sempit untuk berbaring. Bayangkan tidur di sudut yang sempit. Kita maunya kan tidur lega. Tapi bagi Paul Lawrence hidup itu seperti kita tidur di 1 sudut yang sempit. Untuk bergerak susah. Atau 1 menit tersenyum dalam 1 jam menangis. Kita ini tersenyum 1 menit saja. 59 menitnya menangis, kata Paul Lawrence ini. Lalu kata dia juga, sebenarnya hidup ini 1 tetes sukacita dalam 1 belanga air mata. Kita ini bersukacita sehingga kadang meneteskan air mata sukacita itu hanya 1 tetes saja. Tetesan berikutnya itu bagaikan tetesan penderitaan dalam 1 belanga. Kan lebih banyak tetesan dukanya. Lalu dikatakan lagi oleh Paul Lawrence, tak pernah ada 1 tawa tanpa diikuti raung kesakitan 2 kali ganda. Ketawanya 1 kali, nah, raung kesakitannya 2 kali. Karena cara pandang yang benar ini, Paul Lawrence ini dapat bertumbuh meraih masa depannya. Walaupun dia anak seorang budak dan dia hidup dalam perbudakan, dia mampu menggapai masa depannya. Salah satu budayawan, salah satu sastrawan terkenal Amerika. Kalau dia mengeluh,
Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Dia tidak punya masa depan. Dia hancur. Dia tidak akan survive, dia tidak akan belajar. Tapi Paul Lawrence tidak mau begitu. Ini sebuah kisah nyata. Ayub juga mengalami hal itu jauh sebelumnya. Kalau dia menyalahkan Tuhan, dia mengeluh keadaan, dia tidak mampu menghadapi pergumulan berat itu. Tapi imannya tetap bertumbuh, Bapak Ibu. Bagaimana dengan saudara dan saya di tengah pandemi virus corona ini? Seperti apa bentuk iman Bapak Ibu? Seperti apa bangunan iman kita? Kesimpulannya, ya, apakah ada di antara Anda yang kini sedang berjalan menapaki lembah penderitaan atau sedang berada di ambang ketidakpastian? Jadi saya ulangi pada slide ini, kesimpulan pertama, apakah ada di antara Anda dan saya yang saat ini sedang berjalan menapaki lembah penderitaan atau sedang berada di ambang ketidakpastian. Sebab COVID-19 memporak-porandakan usaha dan pekerjaanmu. Saya rasa kita semua berdampak. Ya. Berhentilah meratap dan menggugat. Jadi saya katakan yang pertama sebagai kesimpulan adalah berhentilah meratap. Menyesali kehidupan dan menggugat. Maksudnya menggugat Allah kenapa begini. Tapi bangkitlah dan hadapilah kehidupan. Bangkitlah ya, dan hadapi kehidupan. Seraya mengatakan apapun yang akan terjadi, terjadilah. Kadang kita tidak bisa berbuat kan. Apa yang mau terjadi kita tidak bisa menghindar. Terjadilah. Tapi katakan aku punya Allah yang bisa. Apapun terjadi silahkan. Tapi aku punya Allah yang bisa. Gambar itu Bapak Ibu ada jurang yang dalam. Lalu orang-orang itu dapat menyeberang. Kenapa? Karena dia punya salib. Jurangnya tetap ada. Tapi salib Tuhan membuat orang-orang itu bisa menyerang. Tapi ada satu orang di belakang tidak bisa menyeberang. Kenapa? Karena kepala salibnya dipotong. Jadi kurang panjang salibnya. Itu 3 orang nyebrang, Bapak Ibu 1 di belakang. Kalau diperhatikan dengan jelas, dia tuh tidak punya kepala salib. Kenapa? Dalam perjalanan dia potong. Karena dia bilang, aduh salib saya terlalu berat, penderitaan terlalu berat. Saya potong nih penderitaan ini. Saya tinggalkan, bagian ini saya tidak mau. Tapi rupanya di ujung ada jurang. Tuhan sudah ukur pas salib yang dikasih kita kalau dipikul terus, bisa dipakai untuk menyeberang jurang itu. Tapi satu orang yang potong itu, dia tidak bisa menyeberang karena salibnya sudah dipotong satu bagian. Hidup kita begitu Bapak Ibu. Ketika terjadi pandemik ini, apakah iman yang di dalamnya ada salib Tuhan tetap kita pikul atau kita potong? Berhenti meratap dan menggugat. Kenapa begini? Karena COVID saya kehilangan pekerjaan. Karena COVID saya menganggur. Karena COVID saya susah untuk mencari makan. Jangan mengeluh, itu realitas kok. Tapi bangkit dan hadapi kehidupan seraya katakan. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Aku punya Allah yang bisa. Ini kan seperti Musa. Musa pertama mengatakan aku bisa. Iya kan? Oh dia maju. Tapi ketika dia ketahuan membunuh, Musa lari kan. Musa katakan aku tidak bisa. Musa pertama mengatakan aku bisa. Lalu kedua ketika ketahuan dia berbuat membunuh, dia takut. Dia lari. Lalu Tuhan utus. Ketika dia lari Tuhan panggil, ayo kamu kembali. Enggak, aku enggak bisa Tuhan. Itu yang terjadi. Lalu Tuhan katakan, jangan begitu, katakanlah Tuhan bisa. Ayub Musa kembali lagi dan dia bisa karena Tuhannya bisa berbuat untuk dia. Yang kedua, kesimpulan kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai tangan kita sendiri yang menutup pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Ini yang seringkali tanpa kita sadari. Jangan sampai tangan kita sendiri yang menutup pintu ya bagi kuasa Allah untuk bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Tadi saya katakan orang yang menyeberang tadi tidak bisa, kenapa? Karena dia potong. Lah ini gambarnya nih Bapak Ibu. Ada orang pikul salib dia pegang gergaji atau pisau. Temannya masih pikul dia taruh, dia punya salib. Kenapa? Di tangannya Bapak Ibu lihat ya.
ada golok atau gergaji, dia mau potong itu. Nanti gambar yang sudah lalu tadi, begitu ada jurang baru dia menyesal. Karena ternyata salibnya sudah berkurang. Nah, jadi yang membuat berkat Tuhan itu tidak sampai, kenapa? Siapa? Kita sendiri. Tangan kita yang menutup pintu bagi kuasa Allah bekerja dengan leluasa dalam hidup. Jangan biarkan telinga kita menjadi tuli dan mata kita menjadi buta, sehingga tidak bisa lagi mendengar dan melihat tangan Tuhan yang mengulurkan damai sejahtera. Jangan karena COVID, telinga kita tuli, mata kita buta, untuk mendengar dan melihat bahwa sesungguhnya ada tangan Tuhan yang terulur pada kita untuk memberikan damai sejahtera. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sesuai dengan tema kita, karena itu mari bangun spiritualitas kita, iman kita di tengah pandemik virus ini. Mari, jangan meratap sekali lagi, ya kan? Jangan menyalahkan, jangan menggugat Tuhan, tapi bangkit. Mari hadapi kehidupan dan katakan, aku punya Tuhan yang bisa. Apapun yang saat ini aku alami, Tuhan bersamaku. Jangan membuat Tuhan tidak bisa masuk ke dalam diri kita karena kita menutup pintu bagi Tuhan. Mata kita buta, telinga kita tuli, sehingga kita tidak melihat dan merasakan campur tangan Tuhan. Mari kita tetap membangun spiritualitas iman, dan melalui iman itu kita dikuatkan melewati pandemi ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kidung 440, bait pertama di badai tofan dunia. Jemaat Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih, melalui firman-Mu hari ini kami membahas satu tema, spiritualitas atau iman di tengah-tengah pandemi COVID-19. Firman ini mengajar kepada kami untuk berani menghadapi realitas kehidupan. Berani karena kami punya Tuhan yang bisa menolong kami. Kami mau belajar dari Ayub, hamba-Mu yang setia. Dia tidak hanya melihat dan memahami hidup dari apa yang baik yang dia terima dari Tuhan. Tapi toh kalau ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, Ayub tidak mau menghujat Tuhan. Dia tetap mau setia dan taat kepada-Mu. Bahkan kami belajar dari seorang sastrawan Amerika yang hidup jauh sebelum kami, Paul Lawrence, yang begitu punya pandangan iman yang luar biasa, punya pandangan hidup. Dia tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan lahir dan besar di tengah-tengah perbudakan yang hebat di Amerika. Tapi Paul Lawrence, dia tetap menjalani kehidupan dengan pengharapan. Akhirnya dia bisa meraih cita-cita untuk masa depannya, menjadi seorang sastrawan dan budayawan Amerika di zaman yang sulit itu. Firman ini mengingatkan kami ketika kami saat ini mengalami pandemi virus corona dengan begitu dampak sosial, psikologis, dan iman yang luar biasa. Kami diingatkan untuk tidak putus asa, hilang pengharapan. Tapi kami harus terus membangun spiritualitas iman kami. Supaya dengan kekuatan dari Tuhan berdasarkan iman kami dimampukan melewati semua ini. Karena kami percaya Tuhan tidak tidur. Tangan Tuhan perkasa dan kuat. Kuasa Tuhan melebihi segala penyakit ini Tuhan. Karena itu terima kasih untuk firman.
Hamba berdoa bagi GPB Jemaat Bukit Kasih, Tuhan berkati pelayanan jemaatmu di tempat ini di tengah-tengah pandemi virus corona. Kiranya semuanya tetap berjalan walaupun dengan pola yang berbeda. Tapi firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan tidak bisa terhenti atau tidak dilaksanakan hanya karena virus ini. Firman-Mu akan tetap diberitakan, kebenaran-Mu tetap dinyatakan dan pelayanan harus tetap berjalan. Karena itu berkati seluruh kegiatan yang ada sekalipun dengan pola-pola yang berbeda. Tapi semua akan tetap kami laksanakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 9 saat ini bersekutu. Bahkan saudara seiman yang mengikuti ibadah di Bukit Kasih melalui streaming ini. Tuhan berkati semua keluarga kami. Kami mengalami dampak itu. Dan kiranya kami diberi hikmat, kekuatan dan kemampuan untuk kami menerima, kami boleh menjalani ini semua dengan kekuatan yang dari Tuhan. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga seluruh perjalanan keluarga kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kuatkan iman percaya kami, sekalipun kami saat ini ibadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah melalui sarana streaming. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Supaya melalui ibadah streaming ini, jemaat-Mu tetap terbina dan bertumbuh iman percaya di dalam Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing, Engkau tahu harapan setiap keluarga. Tuhan yang memberi berkat, kekuatan, damai sejahtera-Mu pada setiap keluarga dan pribadi kami. Kami berdoa bagi warga jemaat yang saat ini kehilangan pekerjaan, di PHK atau sulit mencari berkat untuk kecukupan hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara burung di udara, Engkau juga memelihara kami lebih daripada yang lainnya. Dan kami mohon Tuhan, Engkau juga memberkati bagi warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, pulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Khususnya yang terpapar, yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit dan di rumah. Tuhan tolong kiranya semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Atau kami yang menjalani isolasi kesadaran mandiri, supaya kami boleh menjaga kesehatan kami dan keluarga kami dan lingkungan kami. Sekalipun kami mungkin sedang tidak reaktif, tapi kami percaya dalam campur tangan Tuhan, kesembuhan yang sempurna itu akan Tuhan berikan, Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi segala upaya yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, baik pusat ataupun pemerintah Jawa Timur dan khususnya Kota Madia di Surabaya, untuk pencegahan perluasan COVID-19. Tuhan berkati, supaya segala upaya ini berjalan dengan baik, dan pada akhirnya memberikan hasil untuk seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia khususnya kami yang di Surabaya, untuk kami boleh kembali menjalankan aktivitas kami seperti sebelumnya. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh petugas medis yang sedang berjuang untuk merawat saudara kami sesama yang sedang terpapar, baik dokter, perawat dan juga relawan. Biarlah Tuhan berkati mereka untuk mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam Tuhan, dan Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Terima kasih juga hamba berdoa bagi seluruh presbiter yang bertugas hari ini, dan juga organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan tim Inforkon Litbang. Tuhan berkati mereka dalam tugas pelayanan yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Lalu Tuhan memberkati hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakan. Jangan kehendak kami yang jadi kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat dari nomor 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Silahkan duduk. Warta Jemaat Rabu 5 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia H. Unpapar yang sudah memberitakan firman Tuhan. Dan yang kedua, ibadah keluarga bersahaja Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dengan tema berkat di tengah pandemi. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 352 bait pertama, Hai Jangan Sendirian. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.